Permohonan nomor 114. Putusan nomor 114 garing PUU garis datar 23 angka Romawi garing 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Samsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite memberi kuasa kepada Ratih Mutiara Lokfanggi dan kawan-kawan selanjutnya disebut para pemohon. Membaca permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon aku. Kedudukan hukum pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa perihal persoalan konstitusionalitas frasa tanda kutip atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang didalilkan para pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan Undang-Undang 2 2002, semangatnya harus dilihat dari dan dibaca secara keseluruhan dari pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau TAP MPR nomor 7 angka Romawi garing 6 garing MPR garing 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sekalipun TAP MPR nomor 7 MPR 2000 ditetapkan pada hari yang sama dengan pasal 30 UUD RI tahun 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, namun secara faktual TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 dinyatakan berlaku setelah penetapan pasal 30 UUD RI tahun 1945. Sekuens masa waktu tersebut dapat dibaca dengan dijadikannya pasal 30 UUD RI tahun 1945 sebagai salah satu dasar hukum tanda kutip mengingat TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 in casu considerans mengingat angka 1 menurut Mahkamah. Penentuan sekuens waktu tersebut menjadi penting dikemukakan untuk menegaskan TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 berada dalam semangat politik hukum yang sama dengan pasal 30 UUD RI tahun 1945, yaitu Polri sebagai alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara tekstual. Keseluruhan semangat tersebut dapat dibaca dalam pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dan pasal 6 ayat 1 TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pasal 6 ayat 1 TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keselarasan keseluruhan semangat dimaksud, sekalipun pembentukan Undang-Undang 2 2002 mempunyai jarak waktu dengan penetapan pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dan TAP MPR nomor 7 garing 2000 karena Undang-Undang 2 2002 disahkan pada tanggal 8 Januari tahun 2002, semua materi dan bagian dari Undang-Undang 2 2002 seharusnya disusun dalam semangat yang sama pula. Berkenaan dengan hal tersebut secara norma formal Undang-Undang 2 2002 telah disusun dengan menggunakan dasar antara lain pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Rujukan formalitas tersebut dapat dibaca dari acuan considerans dalam kutip mengingat Undang-Undang 2 2002 yang secara eksplisit menggunakan pasal 30 ayat 4 UUD RI tahun 1945 dalam kurung fide considerans mengingat angka 1 Undang-Undang 2 2002 dan TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 fide considerans mengingat angka 3 Undang-Undang 2 2002.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan jika diletakkan dalam konteks semangat seperti diuraikan di atas, sekalipun TAP MPR nomor 7/MPR/2000 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dalam kurung TAP MPR nomor 1/MPR/2003. Semangat dan politik hukum yang terkandung dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000 adalah merupakan refleksi dari semangat dan politik hukum pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang 2/2002 harus selalu diletakkan dan dimaknai sesuai dengan pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Bahwa dengan meletakkan pada pasal 30 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 tersebut frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2/2002 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon, Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu ketentuan pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2/2002 sebagai berikut. Pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR/2000, keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pasal 28 Undang-Undang 2/2002. Ayat 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2. Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Setelah membaca secara saksama kedua ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan sama sekali bahwa substansi pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2/2002 berkenaan dan keterlibatan Polri dalam penyelenggaraan negara adalah sama. Sekiranya hendak dicari perbedaannya, ketidaksamaan kedua aturan tersebut hanya terletak pada kalimat tanda kutip keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009. Dalam pasal 10 ayat 2 TAP MPR nomor 7/MPR/2000, di luar kalimat tersebut tidak terdapat perbedaan di antara keduanya dan norma pasal 28 Undang-Undang 2/2002 merupakan perumusan kembali dari konstruksi pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR/2000. Selanjutnya, apabila model perumusan dan konstruksi substansi pasal 10 TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan pasal 28 Undang-Undang 2/2002 dikaitkan dengan permohonan para pemohon, pertimbangan hukum harus difokuskan pada pasal 10 ayat 3 TAP MPR nomor 7/MPR/2000 yang menyatakan tanda kutip, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2/2002 menyatakan keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, tanda kutip mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan rumusan demikian adalah rumusan norma yang expansis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan
tanda kutip, jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 20 Tahun 2023. Jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial VD Pasal 18 Undang-Undang 20 2023. Bahwa berkaitan dengan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam sub paragraf 3.12.1 dan sub paragraf 3.12.2 di atas, frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang pada pokoknya dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 oleh karena yang dipersoalkan para pemohon adalah perihal penjelasan suatu undang-undang. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan fungsi penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang 13 Tahun 2022 yang menyatakan penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Selanjutnya dinyatakan pula tanda kutip penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma VD angka 176 angka 177 lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Setelah Mahkamah merujuk sebagaimana fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 menyatakan keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 menyatakan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Dari konstruksi penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2002 dimaksud sepanjang frase yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian telah memenuhi substansi penjelasan suatu norma hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 178 dan 176 dan angka 177 lampiran 2 Undang-Undang 12 2011. Dalam hal ini sepanjang frase yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dimaksudkan untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh in casu menjelaskan dalam kutip jabatan di luar kepolisian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sementara itu berkenaan dengan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri telah mengaburkan substansi frase setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002, perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon bahwa frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 ialah ternyata menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD RI tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, frase tanda kutip atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri
dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 28 DR1 UDN RI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Oleh karena itu, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan, konklusi dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat alasan berbeda, concurring opinion dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Sementara pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian prase tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sebagaimana dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma, sehingga permohonan para pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Muhyiddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.